Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter Milan sedang membangun skuad yang luar biasa untuk musim mendatang di bawah Christian Chivu. Meskipun bursa transfer belum ditutup, langkah-langkah yang dilakukan manajemen terutama oleh Marotta dan Ausilio menunjukkan bahwa Inter serius memperkuat semua lini. Di sektor kiper, Sommer, Martinez, dan De Gennaro tetap jadi andalan meski sempat muncul rumor tentang kepergian Sommer dan kedatangan Donnarumma atau Karnesacci. Di lini belakang, kombinasi Pavard, Bisek, Acerbi, De Vrij, dan Bastoni Carlos Augusto tetap solid. Inter tengah membidik bek muda berbakat Giovanni Leoni, namun transfer pemain belakang hanya akan terjadi jika ada tawaran tinggi untuk Pavard, yakni 25 juta euro, atau Bisek 35 juta euro, terutama dari klub-klub Premier League. The Winter juga masuk dalam radar. Untuk lini tengah, Inter telah merekrut Sucic dan Luis Henrique, memperkuat kedalaman yang sudah diisi Barella, Calhanoglu, Zielinski, Mkhitaryan, Fratesi, dan Zalewski. Aslani kemungkinan besar hengkang dengan minat dari Fiorentina, Parma, dan Torino, sementara Mandela Keita jadi opsi murah. Di sayap, Dumfries, Darmian, Henrique, Di Marco, Carlos Augusto, dan Zalewski memberikan fleksibilitas. Di lini serang, kombinasi Lautaro Martinez, Lookman, dan Thuram menjadi senjata utama. Boni disiapkan sebagai pelapis, Mkhitaryan juga bisa menggantikan Lookman. Pio Esposito dan kemungkinan kedatangan Taremi menambah opsi menyerang. Secara keseluruhan, Inter tampil solid dan siap bersaing untuk Scudetto, meski tetap waspada terhadap pergerakan tim-tim besar seperti Napoli dan kembalinya Antonio Conte. Inter Milan tengah memasuki musim baru dengan semangat dan pendekatan berbeda di bawah arahan Christian Chivu. Meskipun skuadnya relatif tidak berubah, filosofi bermain akan mengalami pergeseran signifikan. Chivu lebih menekankan prinsip dan strategi ketimbang sekadar formasi, menunjukkan sikap serius dan terukur dalam membangun budaya permainan yang fleksibel, meski belum sepenuhnya teruji. Komitmennya terlihat jelas, namun keberhasilan akan sangat bergantung pada kemampuan tim menerapkan pendekatan baru di lapangan. Di sisi lain, aktivitas transfer Inter berlangsung dinamis, namun penuh kehati-hatian. Negosiasi dengan Atalanta terkait Ademola Lookman masih berlangsung alot, dengan klub asal Bergamo bersikeras menentukan waktu dan nilai transfer. Kasus Bisek juga menjadi sorotan setelah Crystal Palace mengajukan tawaran 32 juta euro, sementara Inter memasang harga 40 juta euro. Aslani kemungkinan akan dipinjamkan setelah menolak sejumlah tawaran dari luar negeri. Klausul rilis Dumfries yang telah berakhir hari ini pun membawa kejelasan atas statusnya di klub. Dengan dana belanja bersih yang dikabarkan mencapai 100 juta euro dari OEK3, Inter harus berhati-hati agar tidak melebihi anggaran. Sejauh ini, klub sudah mengeluarkan 70 juta euro dan memperoleh 25 juta euro. Bursa transfer akan berakhir pada 1 September, sementara kompetisi dimulai dalam 23 hari, waktu yang krusial bagi manajemen untuk menyusun skuad secara matang dan kompetitif. Inter Milan fokus sepenuhnya untuk merekrut Ademola Lookman dari Atalanta dan menolak mempertimbangkan opsi alternatif seperti Christopher Nkunku dari Chelsea. Klub berjuluk Nerazzurri tersebut telah menaikkan tawaran mereka dari 40 juta euro menjadi 45 juta euro, terdiri dari 42 juta euro sebagai biaya awal dan 3 juta euro tambahan.
Tawaran ini diawali dengan pembicaraan informal antara Presiden Inter BP Marotta dan CEO Atalanta Luca Percasi sebelum akhirnya dikirimkan secara resmi melalui email. Menurut laporan Gazzetta dello Sport dan reporter transfer Matteo Moretto, Atalanta akan memberikan tanggapan mereka paling lambat hari Sabtu. Inter yakin bahwa tawaran mereka cukup kuat untuk diterima. Meskipun Chelsea menawarkan Kuku, Inter dengan tegas menyatakan tidak memiliki rencana cadangan selain Lookman. Inter Milan telah mengantongi 25 juta euro dari penjualan 4 pemain pada bursa transfer musim panas ini, meskipun fokus utama mereka adalah perekrutan pemain, bukan penjualan. Menurut FC Inter 1908, Inter tidak perlu melepas pemain bintang seperti di musim-musim sebelumnya, namun tetap meraih keuntungan dari transfer keluar. Penjualan terbesar berasal dari Alexander Stankovic ke klub Rus senilai 10 juta euro, disertai klausul penjualan kembali 12 hingga 15% dan opsi pembelian kembali sebesar 23 juta euro musim panas depan dan 26 juta euro pada 2027. Selain itu, Inter menjual Tajon Buchanan ke Villarreal seharga 9 juta euro, Lucien Agoume ke Sevilla dengan nilai 4 juta euro untuk 40% hak bermain, serta menerima 2 juta euro dari Panathinaikos untuk hak penuh atas Georgios Vagianidis. Cody De Winter, bek milik Genoa dengan valuasi 20 hingga 25 juta euro, tengah menjadi incaran utama Inter Milan jika Benjamin Pavard atau Jan Bisek hengkang. Inter telah meminta untuk terus diberi informasi terkait perkembangan situasi sang pemain. Meski banyak klub dari Spanyol, Portugal dan Inggris menunjukkan minat termasuk Bournemouth dari Premier League, De Winter lebih memprioritaskan Inter yang dinilainya bisa memberinya kesempatan bersaing di Serie A, memperebutkan Scudetto, dan tampil di Liga Champions. Pemain asal Belgia ini juga menargetkan peran reguler di tim nasional dan bermain di kompetisi Eropa, sehingga opsi Bournemouth kurang menarik baginya. Meskipun tawaran besar dari klub lain bisa saja mengubah pendiriannya, saat ini Inter berada di posisi terdepan meski negosiasi belum dimulai secara resmi. Jika klub besar Liga Champions lain bergerak cepat, Inter beresiko kehilangan pemain incaran ini. Yang hampir pasti, De Winter diperkirakan akan berganti klub pada bulan Agustus menuju tim dengan ambisi tinggi. Inter Milan bisa sedikit tenang setelah klausul rilis 25 juta euro dalam kontrak Denzel Dumfries resmi tidak lagi berlaku per 1 Agustus. Sepanjang Juli, klausul ini aktif karena adanya Piala Dunia antar klub, namun tidak ada klub yang memanfaatkan kesempatan tersebut, termasuk Barcelona yang sempat dikabarkan tertarik, namun tak membuat langkah konkret. Klausul ini hanya berlaku untuk klub luar negeri dan harus dibayar secara penuh dalam 1 kali pembayaran. Mulai musim panas mendatang, klausul serupa hanya berlaku hingga pertengahan Juli.